datang di channel Evolusi Peradaban. Kembali lagi dengan saya Bayu. Pada video kali ini saya kembali tidak sendiri. Kali ini saya kembali bersama Mak Emida. Halo. Ya, misalnya nih kita udah pertama nih kita caranya adalah belajar menyadari buat para orang tua apakah saya toksik apa enggak. Seperti itu kan. Terus bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya. Pertama itu sadari kan jenis-jenis parenting itu ada banyak ya. Ada 8 jenis. Ada neglectful tuh anaknya cenderung dicuekin, orang tuanya sibuk gitu kan, atau me time-nya orang tuanya mungkin terlalu berlebihan, atau ya terlalu ngasih ke serah terima ke mbaknya tanpa anaknya dikasih waktu luang, kayak misalnya sehari aja 30 menit luangin waktu buat anak, itu nggak ada. Harusnya kan 30 menit tuh kan nggak lama lah ya dalam satu hari gitu. Tuh sama orang tuanya nggak disediain waktu kayak gitu. Akibatnya adalah anaknya itu jadi rendah diri, anaknya juga kurang dalam hal bersosialisasi sama temennya, kontrol dirinya juga kurang gitu. Itu yang neglectful. Ditolak ya. Ya. Jadi yang kemudian yang kedua adalah permisif. Permisif itu anak itu dibebasin, kamu mau main apa aja silakan, nggak ada larangan, nggak ada batasan, nggak ada teguran sama sekali. Nah itu anaknya itu jadi apa orang Jawa bilang seenaknya sendiri, sakar PDW gitu kan. Jadi orangnya itu jadi kalau bersosialisasi juga akan egonya lebih main tuh, lebih nggak bisa, ini punya gua gitu kayak gitu. Nah terus yang ketiga adalah otoriter. Otoriter tuh orang tuanya tuh terlalu ngedikte tuh, kaku banget. Terus habis itu nanti anaknya tuh jadi kayak takut banget sama orang tuanya, nggak happy, nggak enjoy, dan dia juga kalau mau disuruh inisiatif tuh susah banget gitu. Jadi banyak takutnya anak itu. Terus skill komunikasinya juga jelek jadinya, karena ya itu terlalu dibatasin. Oke, jadi nggak bisa mengeksplorasi dirinya sendiri. Terus yang keempat itu overprotective. Overprotective, orang tuanya terlalu dikit-dikit nggak boleh, atau enggak ya pokoknya jadinya ya sama sih, terbatas ya. Cuma kalau overprotective tuh niatannya kan untuk lebih ke melindungin sebenarnya. Nggak lebih kasar ya, kalau cacat lebih kasar ya. Kayak gitu. Terus ada lagi yang narsistik. Narsistik itu anak itu disetarakan kayak bonekanya dia gitu. Jadi apa yang jadi ambisinya orang tua itu dibawa ke anak. Pokoknya anak itu harus bisa mewujudkan itu. Lu harus bisa jadi dokter atau apa kayak gitu yang orang tua mau. Nah kayak gitu kan sering ya kita dengar gitu. Nah anak itu jadinya minatnya itu jadi nggak bisa berkembang dengan baik. Misalnya sebenarnya dia netnya lebih ke seni, tapi dia disuruhnya jadi dokter. Nah anak itu juga lama-lama juga bisa depresi. Jadi ini kayak jadi mainan. Iya, jadi benar-benar nggak boleh melakukan hal ini. Lu cuma fokus di cita-cita yang ini. yang cerita ibunya. Iya, orang tuanya. Mamanya sendiri nggak bisa mencapai itu, terus anaknya disuruh mencapai itu kan, kasihan banget sih sebenarnya. Kemudian ada lagi temporizer. Temporizer tuh temporary. Temporary maksudnya bentar A bentar B, nggak tentu, berubah orang tuanya. Jadinya itu nanti kedepannya anak itu nggak percaya lagi sama orang tuanya. Soalnya orang tuanya ya itu nggak konsisten kayak gitu. Terus ambigu itu orang tuanya sebenarnya dia ngajari hal yang baik, cuma sayangnya orang tuanya nggak ngasih contoh. Gitu. Jadi anak itu ngeliat nih bener nggak sih? Nggak ada modelingnya gitu, ya. Nggak ada role model kayak gitu. Terus parenting yang terakhir ada demokratis. Itu parenting yang menurut orang tua sekarang tuh yang paling ideal, paling bagus. Jadi anak itu menjadi sumber dari pertimbangan kita. Jadi kalau misalnya kita itu mau masang prioritas tuh selalu based on anak, bukan based on kepentingan kita semata. Kayak gitu ya. Kalau bisa sih, kalau menurutku ideal ya orang tua enaknya gimana, anak idealnya gimana, itu dicari titik tengahnya gitu. Pokoknya ada kepentingan anak juga diutamain gitu. Terus tapi ya walaupun kita menghormati anak, bukan berarti kita nggak tegas sama mereka. Kalau mereka salah, kita juga tetap harus negur mereka sih. Oke, jadi demokrasi ini yang goalnya yang dituju ya. Nah, cuman problemnya mungkin semua orang tua ngakuin demokratis. Masalahnya bukan yang gitu ya, mereka itu nggak mau buat mengakui itu ya. Karena banyak kan orang tua itu kurang suka dicampuri parentingnya.
kebanyakan. Iya, karena apa ya? Ada perasaan memiliki. Ini anak-anak gue ngapain lu campur? Iya, Gitu itu kan? ya, masalah utamanya itu sebenarnya itu. Jadi sebenarnya harus berangkat dari kesadaran orang tuanya sendiri. Orang tuanya harus ngakuin, oh ya, gue salah ya. Atau enggak orang tuanya misalnya udah tahu ada jenis-jenis parenting kayak gini, dia harus ngecek tuh, jujur sama dirinya sendiri. Oh iya ya, aku kayaknya masuk yang jenis ini deh. Harusnya aku nggak boleh kayak gitu deh. Ya, harusnya gitu. Oke, jadi ini berlaku seumur hidup bagi orang tuanya ya. Sampai ada anaknya dari bayi sampai anak yang tua, dia berperilaku seperti apa gitu kan interaksinya. Iya, tapi tergantung ya. Kalau aku sendiri berangkat dari orang tua yang rodo toksik sih, bukan rodo lagi, toksik sih. Cuman kenapa kemudian itu nggak menjadi kepahitan buat aku? Karena sebenarnya orang tuaku itu dia ada baca-baca tabloid, kemudian mungkin ada yang membahas itu. Lama-lama seiring waktu saya lihat perlakuan antara aku sama adikku itu lain. Mereka bisa lebih demokratis kok ke adikku kayak gitu. Berarti ya nggak seumur hidup juga kalau orang tuanya punya kesadaran. Oke, jadi bisa memperbaiki terus ya. Iya, dan akhirnya dari mereka yang kesadaran yang walaupun nggak 100% itu kan, tapi aku kan jadi keinget pas aku punya anak, oh orang tuaku ternyata mereka ada inisiatif kok berubah. Akhirnya dari aku sendiri aku juga bisa ngekat rantai toksik itu. Oke. Jadi akhirnya racunnya berkurang. Berkurang lah ya. Ya paling nggak berkurang. Menarik sekali. Ini ya apa model 8 ini bagaimana orang tua berinteraksi dengan anaknya ya. Yang mana akhirnya memunculkan toksik kecuali demokratis itu. Jadi orang tua harus mengetahui kira-kira saya walaupun menganggap diri demokratis, rata-rata semua orang bagusnya begitu. Tapi cenderungnya kemana kan gitu kan, kita cenderungnya saya kemana nih, ke neglected atau kompromisif atau otoriter, pasti ada kecenderungan ya. Walaupun kita berusaha bersikap demokratis. Gitu. Kayak gini-gini sebenarnya udah cukup umum di apa ya di Google, kita bisa cari-cari, bisa baca seperti itu. Cuman mengapa masih ada yang sampai muncul jargon free child? Terima kasih Maimi atas waktunya. Sama-sama. Yes. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Nah.